Apakah menurut Syafri organisasi itu masih relevan? Nomor 3-nya adalah kemampuan organisasi yang lemah. Karena organisasi itu tempat orang-orang toksik. Iya. Organisasi jangan dijadikan sebagai pembanding. Itu sekarang lebih tertarik ke magang. Kuliah di dalam kelas kan tidak cukup. Karena oknum-oknum Betul, sebenarnya. Karena betul. semua organisasi Halo teman-teman, selamat datang di luar kelas podcast Percakapan Mahasiswa hari ini. Nah teman-teman, ini adalah episode ketiga kita dan masih ngebahas soal seputaran mahasiswa, dan hari ini kita akan ngebahas tentang organisasi. Ya. Tentunya hari ini aku udah ditemenin sama teman aku dan hari ini akan menemani kita ngobrol dan sekaligus menjadi narasumber kita, yakni Syafri. Ya, halo teman-teman, selamat siang, selamat Oke, sore. gimana kabarnya Syafri? Alhamdulillah hari ini baik dan Nah. tetap excited. Oke. For your information teman-teman, Syafri ini adalah seorang leader, ketua dari salah satu organisasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yakni UKM. Kelompok penelitian mahasiswa. Ya, Izin. Izin. Nah, makanya hari ini teman ngobrol kita adalah Syafri karena cukup relevan ya kalau kita ngebahas soal organisasi. Syafri. Yep. Nah, oke, aku langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama yang memantik diskusi kita hari ini, yakni tapi sebelum ke pertanyaan, mungkin aku mau ngebahas soal belakangan ini itu banyak beredar, bahkan aku sering ngedengar teman-temanku di organisasi maupun organisasi itu ngebicarain soal minatnya di organisasi. Yang mana sekarang itu minat mahasiswa, terkhususnya mahasiswa baru, itu tuh berkurang gitu untuk di organisasi. Nah, pertanyaan pertama Syafri ya, memantik diskusi kita hari ini. Apakah menurut Syafri organisasi itu masih relevan untuk kita sekarang? Ya, tentu jawabannya sudah bisa kita lihat karena sekarang saya sebagai seorang leader ya, penganut organisasi, seorang leader yang bergabung, tentu jawaban yang akan saya berikan akan condong ke sebelah sana, bahwa saya masih meyakini organisasi itu masih akan tetap relevan kapanpun, mau zaman kapan, tahun kapan, karena kalau kita lihat dalam lingkup masyarakat kita, Mbak Farah, itu kalau kita teliti ya, sebenarnya setiap tempat itu ada organisasinya. I see. Bahkan di kafe pun ada struktur organisasinya, ada ownernya, ada staffnya, ada pembuat kopinya, ada apa lagi, pelayannya, ada cleaning service-nya, ada bagian kasir. Ada bagian kasir, itu termasuk struktur organisasi. Kalau kita ke lembaga pendidikan pun sama, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha. Bahkan di lab ini saja tempat kita syuting kan ada struktur organisasinya. Kepala lab, ada yang jaga lab, ada yang staff lab dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah organisasi itu masih relevan, saya berani jawab akan tetap relevan sampai kapanpun, di zaman kapan, di tahun kapan, karena kita belum bisa lepas dari yang namanya organisasi ini, strukturnya ini, sama membangun alur komunikasi organisasi ini. Seperti itu, apalagi kalau kita bicara tentang mahasiswa ya. Kalau saya sendiri punya pandangan bahwa kan Mbak Farah juga kan tahu sendiri kalau kuliah di dalam kelas kan tidak cukup. Kita belajar teori di dalam kelas, tetapi kan sejatinya teori itu kan perlu diaplikasikan, perlu dipraktekkan, perlu diimplementasikan. Nah, di mana tempat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam kelas kalau bukan di organisasi? Sebenarnya banyak, tapi organisasi itu salah satu tempat yang dekat, tempat yang masih tergolong bebas, karena Mbak Farah, kita setiap membuat kesalahan di dalam organisasi itu pembelajarannya sangat dekat, berbeda dengan tempat kerja. Kalau salah dikit kan teguran, pecat dan sebagainya. Tapi kalau di organisasi mahasiswa yang memang tempatnya kita berkembang, bertumbuh,
belajar dari kesalahan kan adalah sebuah kewajaran, dan kita sama-sama memaklumi itu bagian dari pembelajaran. Jadi organisasi masih akan tetap relevan, seperti itu sederhananya Mbak Farah. Oke. Kalau kita bicara soal belajar ya, yang mana itu lebih ke arah experience atau pengalaman gitu. Pengalaman atau belajar ini kan bisa kita dapatkan di tempat lain mungkin. Kalau misalnya kita bicara sekarang mahasiswa itu sekarang lebih tertarik ke magang, mulai bisnis. Kalau episode kemarin kita bicarain bisnis ya, salah satunya saya sekarang udah mulai berbisnis. Nah, gimana menurut Syafri soal itu gitu? Kalau kita bisa belajar di tempat lain, kenapa harus di organisasi? Kebetulan kemarin saya baru buka data ya, CNBC tahun 2024 atau 2023. Itu banyak perusahaan ramai-ramai memecat Gen Z di tempat kerja, baik yang sudah kerja full time ataupun yang lagi magang, mereka ramai-ramai pecat. Karena apa? Ada banyak disebutkan di dalam artikel itu banyak penyebab, dan nomor 3-nya adalah kemampuan organisasi yang lemah. Satunya ketahanan mental. Keduanya itu kalau tidak salah tidak mampu bekerja di bawah tekanan. Ketiga baru kemampuan organisasi yang rendah. Nah, dari sini saya bisa belajar bahwa di lapangan kerja pun yang teman-teman sering jadikan dalih untuk mencari bisa belajar dimanapun selain organisasi, bahkan di sana pun sudah membuktikan bahwa mereka pun butuh kemampuan organisasi dari para pekerjanya. Bahkan nomor satu itu kan tidak punya ketahanan mental, itu kan dilatih juga di organisasi. Nomor 2-nya disebutkan tadi, tidak bisa bekerja di bawah tekanan, dilatih pun di organisasi. Dan bahkan di nomor 3 ke bawah itu kalau saya lihat kemampuan-kemampuan yang sebenarnya itu dilatih di organisasi. Jadi sebenarnya ini organisasi jangan dijadikan sebagai pembanding. Aku bisa belajar ini di tempat lain daripada di organisasi. Tapi organisasi ini lagi-lagi menjadi tempat awal Mbak Farah untuk kemudian kita bisa mempersiapkan diri ke lingkungan yang lebih formal, yang lebih praktis dan sebagainya. Karena di organisasi ini bisa dibilang informal kan. Setiap kesalahan itu diakui, dimaklumi, karena memang tempat belajar sebelum benar kita matang melangkahkan kaki ke dunia kerja, termasuk magang. Jadi saran saya kalau saya ditanya organisasi dulu atau organisasi dulu, karena kita harus belajar dulu sebelum kita benar-benar ditempatkan di tempat yang real. Kalau istilahnya Pak Anies ya, izin, itu kita sebelum kita berenang di lautan yang lepas, kita harus belajar dulu di kolam renang kan. Sebelum berenang di lautan lepas, kita harus belajar dulu. Karena apa? Di kolam renang itu kita tahu ukurannya, berapa dalamnya, airnya air apa yang digunakan, pakai baju apa. Kalau di lautan lepas kan ukurannya kan terlalu dalam. Seberapa dalam lautan itu kan kita nggak bisa ukur secara pasti kan. Jadi kita perlu mempersiapkan keterampilan untuk berenang di lautan lepas di kolam renang yang sudah punya ukuran yang pasti itu. Nah itu analoginya. Jadi kita untuk bisa tahu, oh ini celahnya di sini, pembelajarannya di sini ya di organisasi. Sebelum kita benar-benar matang secara pengetahuan dan keterampilan, barulah kita magang. Apalagi magang kan kita bawa institusi, nama institusi. Profesional ya. Profesional. Bawa prodi KPI dari UMI. Terus tiba-tiba di magang karena tidak punya pengalaman organisasi, tidak punya pengalaman teknis, tidak punya ketahanan mental, langsung daftar magang, di magang ternyata kena mental misalnya. Akhirnya ya lagi-lagi institusi yang kena. Oh ternyata kualitas dari mahasiswa KPI, mahasiswa UMI ternyata kayak gini. Dapat stigma lagi kita Mbak Farah, seperti itu. Oke. Kalau aku dengar dari teman-teman organisasi lain dan mungkin sekitaranku ya Syafri, kalau membahas soal turunnya minat mahasiswa itu salah satunya karena organisasi itu tempat orang-orang toksik. Aku pernah dengar soal itu. Nah, gimana menurut Syafri, itu kan berpengaruh ya sama stigma mahasiswa yang lainnya, teman-teman yang lainnya untuk masuk ke dalam organisasi. Nah, sebagai ketua nih dari sebuah organisasi, gimana Syafri menyikapi hal itu? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup berat bagi saya, karena saya mengakui ada memang oknum ya, kita bahasanya oknum karena masih bisa dihitung jari orang-orang yang bisa menyebabkan organisasi itu menjadi organisasi yang toksik. Tetapi kesalahannya adalah kita terlalu sering mengeneralisasi, Mbak Farah. Ketika ada organisasi yang berbuat buruk, akhirnya organisasi yang lain kena. Ketika ada organisasi yang blunder, kegiatannya begini-begini,
akhirnya organisasi yang lain kena. Padahal kan tidak semua seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi, selama berapa bulan saya memimpin 4 bulan di KPM, ya saya selalu membiasakan diri atau mendorong untuk menciptakan lingkungan organisasi yang sehat ya. Bagaimana kalau rapat ya tidak mengambil terlalu banyak waktu untuk para anggota. Kan toksik kan ada banyak aspeknya. Toksik dari segi senior, dari waktu organisasinya, bahkan dari komunikasinya. Nah, kalau dari segi waktu, kita tuh biasain Mbak Farah, rapat itu maksimal 2 jam. Selain 2 jam udah, pembahasannya mau selesai mau enggak, tutup rapatnya. Karena 2 jam itu memang menurut penelitian juga, kalau rapat udah lebih dari 2 jam, udah nggak efektif. Pembahasannya udah ngalor ngidul. Iya, fokusnya juga. Jadi aku udah tetapin SOP-nya, departemen, divisi, pokoknya rapatnya 2 jam. Kalau udah lebih dari 2 jam, tutup rapatnya, nanti sepakati lanjut kapan, hari apa, jam berapa, begitu. Begitupun alur komunikasi. Aku biasanya selalu tiap rapat tuh, yang diam tuh aku selalu suruh ngomong. Karena memang itu salah satu skill, keterampilan dasar buat organisasi. Jangan sampai malah di organisasi ini jadi tempat mereka untuk takut buat bersuara. Mau sekecil apapun ide yang mereka tawarkan, ngomong, bersuara. Nanti kita jadiin opsi, kita libatkan semua dan sebagainya. Makanya menurut beberapa kesaksian, mereka tuh di KPM itu belajar untuk ngomong juga, Mbak Farah, seperti itu. Jadi fokus utamanya adalah jangan memukul rata ya. Betul. Syafri ya. Mengeneralisasi, ya. Memukul rata bahwa semua organisasi itu toksik, karena bisa jadi itu hanya karena oknum-oknum betul, sebenarnya. Karena betul. semua organisasi itu pasti punya visi misi tujuan yang baik untuk para anggotanya. Oke teman-teman, hari ini pembahasan yang menarik ya, Syafri, mengenai minat organisasi, dan bisa jadi pengetahuan untuk teman-teman juga, untuk aku juga, kalau kita jangan memukul rata ya, standarnya tuh jangan diratain, karena organisasi toksik itu barangkali dari oknum-oknum sebenarnya. Karena emang semua organisasi itu pasti visi misinya, tujuannya itu sangat baik. Teman-teman, untuk teman-teman yang mau request kita ngebahas apa lagi, Syafri, di episode selanjutnya, boleh komen di bawah, apapun itu ya, isu-isu mahasiswa atau mungkin yang relate sama kehidupan mahasiswa karena lagi digempur tugas nih, Syafri, akhir-akhir ya, sudah dimulai ya semester akhir atau akhir-akhir semester tuh rawan banget stres atau burnout. Oke teman-teman, jangan lupa komen, like, and subscribe, nyalain loncengnya yang ada di sini nih, supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke? See you on the next episode Luar Kelas Podcast, Percakapan Mahasiswa hari ini. Bye-bye.